Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Asri Afriliani Surbakti, STMT. Saya menempuh pendidikan di S1 Arsitektur USU dan S2 Teknik Sipil dengan konsentrasi Manajemen Konstruksi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Nah, sejak September 2017 saya bergabung di Universitas Quality Brastagi dan saat ini saya sebagai dosen di arsitektur. Nah, selain sebagai dosen, saya juga diamanahkan sebagai kaprodi di Arsitektur Universitas Quality Brastagi. Mata kuliah yang saya bawakan selama mengajar di arsitektur adalah mata kuliah manajemen konstruksi, manajemen proyek, arsitektur digital, arsitektur lingkungan dan perilaku, arsitektur kota, pengetahuan bahan, dan struktur konstruksi 1. Selama menjadi dosen, saya aktif melakukan pengajaran di kelas, membimbing mahasiswa tingkat akhir, mengikuti pelatihan, workshop, ataupun seminar untuk menambah wawasan mengenai arsitektur, serta melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen konstruksi, di mana mata kuliah manajemen konstruksi merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pembelajaran per semester di mata kuliah manajemen konstruksi, di mana mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai manajemen suatu proyek konstruksi. Mata kuliah ini berbentuk ceramah dan diskusi selama 16 minggu pertemuan, di mana 14 minggu pertemuan adalah pertemuan tatap muka pemberian materi, 1 minggu adalah pertemuan UTS, dan 1 minggu adalah pertemuan UAS. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah sebesar 100%, di mana pembagiannya 10% untuk kehadiran, 10% untuk moral dan etik, 35% bobot untuk tugas, di mana ada 2 tugas dalam 1 semester, 20% bobot untuk UTS, dan 25% adalah bobot untuk UAS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen konstruksi ataupun CPL dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen konstruksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Sebagai turunan dari CPMK yaitu sub CPMK juga dapat dilihat pada tabel berikut. Materi pada mata kuliah manajemen konstruksi dalam 1 semester akan saya jabarkan sebagai berikut. Di minggu pertama akan menjelaskan RPS dan aturan perkuliahan. Di minggu kedua akan menjelaskan mengenai tahapan proyek konstruksi. Di minggu ketiga menjelaskan organisasi proyek konstruksi. Di minggu keempat menjelaskan unsur-unsur pelaksana konstruksi. Di minggu kelima menjelaskan mengenai manajemen material konstruksi. Di minggu ke-6 dan ke-7 menjelaskan mengenai manajemen biaya konstruksi. Di minggu ke-9 menjelaskan manajemen peralatan konstruksi. Di minggu ke-10 menjelaskan manajemen waktu proyek konstruksi. Di minggu 11 dan 12 menjelaskan cara membuat route diagram method, dan di minggu 13 dan 14 menjelaskan cara membuat precedence diagram method, dan di minggu 15 menjelaskan cara membuat bar chart dan kurva S. Selanjutnya ada 5 acuan sebagai pustaka pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah Construction Project Management dari Richard. Yang kedua, Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 2 oleh Istimawan. Yang ketiga, Manajemen Proyek Konstruksi oleh Wolfram. Yang keempat, Teori Aplikasi Manajemen Konstruksi oleh Wolfram. Yang kelima, A Guide to the Project Management Body of Knowledge edisi ketiga oleh Project Management Institute. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah manajemen konstruksi saya lakukan tatap muka di kelas. Media pembelajarannya WhatsApp dan Q-Learning untuk memberikan absen bagi mahasiswa, dan media pembelajaran menggunakan Infocus dan laptop.
Untuk metode pembelajaran saya gunakan dengan cara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penyampaian materi melalui PPT, PowerPoint, modul pembelajaran, video maupun buku referensi. Sedangkan interaction adalah diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa. Lalu assessment yaitu memberikan tugas dan kuis di dalam kelas. Persiapan yang saya lakukan sebelum memulai pembelajaran di kelas, yang pertama saya akan mempersiapkan materi yang akan saya bawakan di dalam kelas. Lalu saya akan hadir 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Lalu meminta ketua kelas untuk mempersiapkan infokus. Dan sebelum memulai perkuliahan, kita mulai dulu dalam doa. Lalu mengingatkan mahasiswa untuk mengisi absen melalui Q-Learning. Dan saya menyampaikan materi pembelajaran, lalu saya akan melakukan diskusi dan tanya jawab dan ditutup dengan doa juga. Nah, selanjutnya untuk video pembelajaran saya, mari kita saksikan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen konstruksi dengan materi manajemen material konstruksi yang akan saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Sebagai berikut. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita, mata kuliah manajemen konstruksi mengenai manajemen material konstruksi. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita buka dalam doa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan percaya Tuhan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Perkuliahan kita ini pertemuan kelima mengenai manajemen material konstruksi. Minggu sebelumnya kita mengenai tahapan dari manajemen konstruksi ya. Nah, sekarang kita masuk ke mata kuliah manajemen material konstruksi. Nah, pertama-tama Ibu mau jelasin dulu apa sih manajemen material itu dan untuk apa dilakukan manajemen material. Nah, manajemen material itu dilakukan
Apa sih tujuan dalam pengendalian material konstruksi? Yang pertama itu, kalau dilakukan pengendalian material, kita akan bisa mengontrol kuantitas. Kuantitas itu apa? Jumlah dari materialnya itu. Lalu akan bisa dikontrol jadwalnya atau waktu, bisa dikontrol biayanya, dan bisa dikontrol kualitas. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu kontrol kuantitas? Kontrol kuantitas itu adalah pengelolaan jumlah atau volume material yang sudah direncanakan dari awal sehingga sama dengan penggunaannya nanti
lantai yang dibutuhkan kita buat lantai 5 gitu ya. Nah, ada tempat penyimpanan sementara di lantai 5 sebelum diletakkan di tempat ruangannya membutuhkan material itu gitu. Nah, setelah itu baru diletakkanlah di bangunan atau di site yang dibutuhkan. Misalnya nih kita ngangkat keramik ya kan, mau dipasang di lantai 5. Nah, di bagian ujung contohnya gitu. Jadi diletakin dulu di sini, letakin dulu di situ di lantai temporary staging area, baru di distribution point-nya, lalu digunakan lah. Gitu. Ini kalau dia bangunan high rise. Nah, tidak semua seperti ini. Perjalanan material yang tergantung jenis bangunannya, jenis konstruksinya. Nah ini dia secara umum tahapan manajemen material. Ada 7. Yang pertama itu pemilihan material, pemilihan pemasok material, pembelian, lalu pengiriman, lalu setelah dikirim diterima di lokasi proyek, lalu setelah itu setelah diterima disimpan, lalu setelah disimpan digunakan. Oke, nah kita bahas satu-satu. Nah, pada saat pemilihan material, bagaimana sih seharusnya yang dilakukan agar material itu dapat dikendalikan dengan baik? Nah, setelah kita buat perencanaan, ya kan? Setelah dibuat perencanaan, diidentifikasikan dulu kebutuhan apa, material apa yang dibutuhkan. Lalu sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan. Setelah itu dibuatlah daftar list materialnya. Nah, list dulu material-material apa aja, lalu dipilihlah. Lalu setelah itu dicarilah pemasok material. Lalu apalagi keandalan pemasok ataupun kualitas. Apa sih ratingnya tadi ya? Nah, lalu kualitas materialnya. Nah, biasanya juga material dan kualitasnya baik. Lalu ukurannya. Nah, yang paling penting tadi apa? Biayanya. Nah, lalu setelah kita pilih pemasoknya tadi, baru kita lakukan pembelian, transaksi. Ya. Nah, dalam melakukan transaksi itu ingat lagi, yang paling penting adalah ingat jangan sampai salah pilih jenis material sesuai dengan spesifikasi. Di RAB itu sudah dicantumkan tuh. Kita mau spesifikasi seperti apa. Jadi dipilihlah sesuai ya diharapkan, direncanakan gitu ya. Nah, harus diperhatikan juga time-nya. Kenapa? Karena nanti ada tenggang waktu. Tenggang waktu itu apa? Waktu dalam pengajuan permohonan, pengajuan pembelian sampai waktu material itu sampai di tempat. Itu ada waktunya itu kan. Nah, itu harus diperhatikan karena tidak semua material yang lokasinya bisa kita beli di dekat. Ada juga material yang harus kita beli di luar kota karena di kota tersebut tidak tersedia. Nah, kalau kita beli di luar kota harus kita perhatikan waktunya. Nampaknya berapa lama? Nampaknya seminggu. Ya harus kita perhatikan dibeli seminggu sebelum dibutuhkan material tersebut. Ya jangan nanti kita beli sekarang, ternyata besok dibutuhkan material tersebut. Jadi apa? Waktunya akan terbuang. Pekerjaannya tidak bisa dilaksanakan karena materialnya tidak ada. Tuh. Nah, setelah dibeli barulah dikirim materialnya. Nah, jadi kalau setelah dikirim materialnya, pengiriman material berdasarkan surat permintaan. Ya, nah, pengiriman material juga harus diperhatikan faktor cuaca. Oke, cuaca sangat mempengaruhi. Jangan kirim material pada saat hujan karena akan mempengaruhi kualitas si material itu. Yang kelima adalah penerimaan material. Nah, sudah sampai di tempat, kita terima material. Setelah diterima gimana? Simpan aja. Dicek benar nggak, sesuai nggak dengan yang dibutuhkan, jumlahnya pas nggak, kita pesan berapa lembar, sama nggak jumlahnya dengan yang sudah kita pesan. Kita beli apa namanya material sama nggak kualitasnya. Nanti kita beli yang tipe ini datangnya yang beda, kan? Nah itu gimana? Nanti kita kan rugi gitu. Nah lalu, nah ini ya, perhatikan tempat penyimpanan.
waktu jadi lebih cepat, mengumpulkan barang lebih cepat sekaligus jadi meminimalisir keterlambatan misalnya untuk pengajaran selanjutnya gitu. Dan biaya juga. Waktu berarti kalau dia sekali banyak bisa menghemat waktu. Iya. Lalu kalau dia bisa juga menghemat biaya, gitu ya. Nah kalau preloading itu dia itu dipesan secara temporary ya, dibutuhkan. Jadi kapan dibutuhkan dia dipesan, gitu ya. Kapan dibutuhkan dipesan supaya tidak supaya bisa menghemat tempat ya. Nah lalu yang ketiga use of construction area. Nah itu menggunakan area konstruksi yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi walaupun lahannya atau gudangnya tidak ada, tidak besar, tetap bisa diletakkan di area konstruksi yang sudah dibangun. Nah, letakkan di situ barangnya, lalu dibangunlah di daerah yang lain, gitu ya. Jadi tetap tidak mengganggu proyek konstruksi. Lalu yang terakhir ada direct directory. Nah, direct directory itu apa? Material yang dipesan langsung digunakan, gitu ya. Dipesan sampai di lokasi proyek langsung digunakan. Jadi tidak butuh tempat untuk penyimpanan. Itu seperti material apa? Precast yang seperti itu ya, pemesanan. Nah, itu materialnya itu biasanya luas besar. Jadi kalau diletakkan disimpan dulu maka butuh tempat yang luas. Jadi langsung diletakkan. Jadi kapan langsung dipakai. Kapanpun dia dibutuhkan dipesan pada hari itu langsung sampai maka digunakan. Nah yang terakhir itu setelah disimpan lalu dikeluarkan material tersebut, ya kan? Nah material yang dikeluarkan itu adalah material yang sesuai dengan kebutuhan ya, jangan asal dikeluarin gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau material ini, pengeluaran material ini harus ada petugasnya. Kenapa? Karena kalau tidak pakai petugas maka akan terjadi waste material. Jadi material yang tidak digunakan bisa keluar, lalu material tersebut mungkin jadinya rusak atau mungkin saja terjadi kesilapan atau penipuan, gitu ya. Dikeluarin material semen, padahal yang dibutuhkan satu sak, tapi dikeluarin dua sak, satu sak lagi mana? Dibawa pulang, gitu kan? Bisa saja seperti itu, makanya perlu adanya petugas gudang, ya. Nah, itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini kan tadi yang kita bahas tentang biaya, mendetailnya lebih biaya. Jadi ini bukan yang lebih mendetail tadi. Jadi bagaimana juga cara kita untuk manajemen waktu dengan lebih contohnya ada cuaca, nggak mendukung cuaca, apakah bagaimana juga cara untuk manajemen hal tersebut? Jadi maksud kamu kalau misalnya terjadi keterlambatan akibat cuaca, gitu ya. Nah itu juga berpengaruh ke pengiriman tadi ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, kalau misalnya kita sudah pesan ternyata cuacanya nggak baik, gitu ya, pengiriman material tidak bisa dikirim. Jadi ya terpaksa memang harus ditunda. Nah namun waktu pelaksanaan proyek itu juga bisa kita akarin ya di hari-hari berikutnya, gitu ya. Kalau karena dalam setiap pelaksanaan proyek, setiap kegiatan itu ada waktu lebih yang direncanakan oleh yang memanage, yang merencanakan waktu. Jadi sudah ada waktu lebihnya. Jadi bukan waktu kritis namanya gitu. Tetap ada waktu lebihnya. Jadi waktu lebih itu maka dimaksimalkan. Jadi ketika material sudah sampai dimaksimalkan supaya pekerjaan-pekerjaan selanjutnya tetap sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, gitu ya. Tetap ada bukan waktu kritis namanya, tapi waktu lebih yang sudah dipersiapkan, sudah direncanakan dari awal pembuatan perencanaan waktu. Gitu. Ada lagi yang menanyakan? Tidak kan? Oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk materi nanti boleh di-download di Q-Learning, dan absen juga jangan lupa absen di Q-Learning ya sampai jam 12 siang. Oke. Jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini,
Demikianlah deskripsi singkat tentang video mata kuliah manajemen konstruksi beserta video pembelajarannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.